Kita pernah juara. Mantap sekali. Tingkat Sumatera Utara. Ini perlu kita berikan aplaus dulu nih, Pak. Nah, itu dia. Baik, sahabat WSM Indonesia, ketemu lagi dengan saya Johansen Hutajulu di acara WSM Indonesia Talk Show. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa lagi. Ya, tak lain tak bukan adalah seorang pria ganteng, tetapi beliau sudah ada yang empunya dan sudah menghasilkan. Ya, beliau merupakan orang yang expert di bidangnya dan memang sangat kita butuhkan dari banyak pengalaman beliau yang bisa dibagikan untuk sobat WSM Indonesia. Baik, untuk lebih langsung, ya kita ketemu dengan beliau. Narasumber kita yang satu ini tak lain tak bukan, beliau adalah Bapak Heri Enjang Syaputra. Ya, jadi beliau sudah ada di samping kita dan sudah ready untuk berbagi banyak informasi yang dimiliki beliau. Halo, Pak Enjang. Salam sehat ya. Kita sudah menaati protokol kesehatan ya. Dan bebas dari COVID-19. Ya, Pak Enjang, ini hari ini kita bercerita ya, berbincang-bincang terkait apa sih kegiatan yang rutin dilakukan Pak Enjang, pengalaman-pengalaman mungkin yang memang bisa dibagikan untuk sobat WSM Indonesia. Silakan Pak Enjang. Ya baik, terima kasih Pak Ju. Sebelumnya perkenalkan, nama saya kan Heri Enjang Syaputra. Ya, saya keilmuannya itu sarjana ekonomi, magister akuntansi. Iya, betul. Jadi kalau saya ini di Sari Mutiara itu kan semenjak 2011. Iya. Ya 2011 berlalang buana dulu jadi aktivis kemanusiaan. Kemudian akhirnya kembali di dunia pendidikan dari kampus Universitas Sari Mutiara Indonesia. Ya saya ini alhamdulillah dipercayakan menjadi dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Jadi kalau kegiatan-kegiatan saya sehari-hari ya memimpin fakultas, mewakili fakultas untuk kegiatan di luar fakultas. Ya, jadi itu keseharian Pak ya. Jadi sebelum di WSM tadi saya menarik Bapak ini seorang aktivis ini ya. Di aktivis di bidang apa Pak Enjang kira-kira? Aktivis, kalau gerakan saya di gerakan pramuka ya, pendidikan pekaderan saya itu di gerakan pramuka. Sampai sekarang ini alhamdulillah juga masih dipercaya sebagai ketua lembaga pemeriksa keuangan di gerakan pramuka kuartir cabang Langkat di Kabupaten. Wah, sangat hebat sekali. Udah 2 periode nih, 2 periode berikutnya. Mantap. 2021 sampai 2025 nanti ke depan. Dan di pramuka kemudian saya dulu sebelum di Sari Mutiara ini di Palang Merah Indonesia. Di Palang Merah Indonesia mengikuti kegiatan program untuk community based risk reduction, artinya pengurangan risiko yang berbasis masyarakat, gitu kan. Jadi menyiapkan masyarakat bagaimana menghadapi bencana-bencana yang ada di sekitarnya. Itu aktivitas saya sebelum masuk ke Sari Mutiara Indonesia. Ya, jadi sobat WSM Indonesia, tadi kita sudah dengar sendiri dari Pak Enjang bahwasanya beliau ini aktivis yang bergerak di kepramukaan dan juga di PMI. Jadi jangan ragu ya, di Universitas Sari Mutiara Indonesia punya orang-orang bertalenta seperti Pak Enjang. Ya, pengalaman beliau yang malang melintang di dunia aktivis kebencanaan dan juga tadi ada di Palang Merah itu sangat membangun ya dan memberikan informasi yang positif buat mahasiswa-mahasiswi. Buktinya di Sari Mutiara sendiri sudah ada pramuka ya, Pak? Ada pramuka dan memang rutin berkegiatan sama PMI, Pak ya? Iya, benar. Ya, ini untuk sobat WSM Indonesia jangan ragu untuk masuk ke Universitas Sari Mutiara Indonesia. Ya, tadi sudah disampaikan Pak Enjang, beliau di sini sebagai dekan Fakultas Ekonomi ya dan Sosial. Jadi kira-kira Pak, apa saja program yang dikerjakan di fakultas kita ini, Pak? Kalau hari-hari saya selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial itu mengemban tugas yang diamanahkan oleh Ibu Rektor
bertanggung jawab di bidang akademik. Ya. Akademik itu untuk bidang akademik di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Diketahui di fakultas kita itu ada 5 prodi atau 5 program 5 studi. prodi. Ada manajemen, ada akuntansi, kemudian ada hukum, kemudian ada ilmu komunikasi, dan yang terakhir itu ada perpustakaan dan sains informasi. Nah, jadi namanya kalau dulu ilmu perpustakaan, sekarang kalau misalnya kita semua sobat muda harus mengetahui bahwa nama program studi itu adalah perpustakaan dan sains informasi. Sains ya Pak ya? Sains dia, gitu. Jadi bukan ilmu perpustakaan. Nah, jadi karena memang sesuai dengan perkembangan zaman, perpustakaan itu kan menggunakan digital sekarang. Jadi sains informasinya itulah jadi perubahan nomenklatur nama dari program studi tersebut. Itu program studi yang ada. Nah, jadi selain sebagai penanggung jawab akademik, ya sampai sekarang ini kan kalau diamanahkan juga oleh Mas Menteri menjalankan kurikulum BKM ini, bahwasanya seluruh program studi ini harus benar-benar menyesuaikan, ya kan, dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Itulah kesibukan kita selama ini sedang menggodok perubahan-perubahan kurikulum. Nah, itu tadi, itu untuk bidang akademiknya. Kemudian kalau untuk sumber daya manusianya dan keuangan. Jadi kita itu di fakultas ada 31 dosen. Dosen-dosen kita itu yang muda-muda, memiliki talenta, yang memiliki keunggulan di masing-masing keilmuannya. 31 ini saya selaku dekan mengontrol mereka gitu, melihat bagaimana dengan jabatan fungsionalnya Tridharma, kalau kita ketahui bahwa di Tridharma ya itu harus dijalankan gitu kan, bagaimana mereka dengan penelitiannya, pengabdian ke masyarakatnya. Jadi dosen itu kalau zaman sekarang bukan hanya sekedar mengajar saja ya, tapi harus punya inovasi melalui penelitian. Apa perannya di masyarakat, pengabdian masyarakatnya itu yang harus dikerjakan. Nah itu, jadi 31 dosen itu alhamdulillah sudah beberapa orang sudah sertifikasi, sudah memiliki sertifikasi, sudah berpangkat lektor, jabatan fungsionalnya lektor, dan sudah 3C gitu. Dan ada beberapa dosen kita yang sekarang sedang menjalankan sekolah S3. Jadi artinya itu tanggung jawab kita mengembang, memantau dari dosen-dosen kita itu mengembangkan SDM-nya. Pengembangan SDM begitu Pak ya. Nah, kemudian yang terakhir tentang kemahasiswaan dan alumni gitu. Jadi kalau di 5 program studi kita ini kan ada 661 mahasiswa. Jumlah total mahasiswa kita. Yang aktif atau semua. Gimana? Oh, aktif semuanya. 661 mahasiswa di 5 program studi itu. 5 program studi. Gitu. Ada tadi yang ada di manajemen segala macam itu kan, ada yang di akuntansi. Jadi kita melihatnya kalau di S1 ini kan semesternya 8 semester. Jadi semester 1, semester 2 berjalan sehari-hari kan gitu. Kalau sekarang ini proses libur nih kan, anak-anak libur semester nih kan, libur semester gitu. Tapi masih ada abang-abangnya mau tamat nih kan. Kesibukan kita juga abang-abangnya mau tamat kan, sidang, skripsi, nah gitu. Jadi makanya itu tadi, itu juga harus menjadi sebagai dekan itu kan koordinasi dengan masing-masing kaprodi. Kaprodinya masing-masing Pak ya. Kita sebagai fakultas itu kan memantau gitu. Nah itu tadi untuk kemahasiswaan dan juga mendorong mereka bagaimana aktif di bidang itu tadi kan, UKM misalnya harus bergabung di unit-unit kegiatan kemahasiswaan di bidang olahraga. Iya betul. Kerjasamalah dengan wakil dekan, ya kan, untuk menangani bagaimana mereka itu bisa mengembangkan bakat. Jadi artinya kalau mahasiswa kita nanti, sahabat muda yang mau bergabung ke Universitas Sari Mutiara Indonesia, khususnya Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, kita memfasilitasi. Silakan mau bakatnya apa, mau bergabung kemana gitu. Terbuka untuk peningkatan baik itu kemampuan nalar ataupun non nalarnya Pak ya. Iya. Karena memang kalau kita khususnya di prodi akuntansi gitu, jika ada anak-anak yang hobinya ikut olimpiade akuntansi, kita pernah juara
Mantap sekali. Tingkat Sumatera Utara. Ini perlu kita berikan aplaus dulu nih Pak. Itu dia. Ya, jadi Sobat WSM Indonesia, ini baru kita dengarkan lagi bahwasanya mahasiswa dari fakultasnya Pak Dekan ini sampai menang kompetisi. Ya. Good job Pak. Ya, kegiatan mahasiswa. Artinya kita tuh mendorong inilah. Jadi bagian dari tugas dekan untuk memotivasi anak-anak mahasiswa. Kalau untuk bidang kealumnian gitu, tadi sama seperti baru kita ujian kepada anak-anak tingkat akhir, kita menyatakan bahwa ketika keluar dari tamat di Sari Mutiara ini bukan lepas begitu saja, tapi masih punya tanggung jawab, ya, tanggung jawab terhadap alma mater. Gitu. Jadi di mana kamu bekerja, berapa lama kamu bekerja, itu menjadikan prestasi tersendiri bagi kampus. Nah, jadi kita melalui wakil dekan bidang kemahasiswaan juga membuat grup-grup, kan grup-grup PA di WhatsApp ini kan gitu, kepada alumni kita yang ingin tahu bagaimana perkembangan mereka. Kalau memang belum ada yang bekerja, kita memberi informasi ini ada lowongan kerja. Nah, jadi itu bagian dari tanggung jawab kita bersama. Gitu. Iya, ini sangat menarik sekali Sobat WSM Indonesia. Kita kedatangan Bapak Dekan, ya. Jadi ada berapa fakultas Pak di WSM Indonesia Pak? WSM Indonesia itu ada 5 fakultas. 5 fakultas. Ada 4 fakultas, 1 vokasi, kemudian 1 dari Direktur Pasca Sarjana. Dan satu-satunya tergantung tergantung di fakultas dekan yang ada di Fakultas Universitas Sari Mutiara Indonesia ya, karena boleh jadi Pak D. Kalau dulu banyak sebutan untuk ibu dekan Bude, nah, sekarang Pak D gitu. Kalau dulu kan kepada ibu dekan, sekarang harus kepada bapak ibu dekan. Iya, dan ini regenerasi yang sangat baik. Jadi seperti Pak Enjang ini orang-orang muda yang bertalenta dan punya capability yang sangat unggulan begitu. Nah, cerita tentang unggulan, Pak. Kira-kira apa keunggulan dari fakultas kita, Pak? Selain tadi Bapak sampaikan mahasiswanya ikut untuk kompetisi ya dan memenangkan. Selain itu apa lagi Pak unggulan kita, Pak? Ya. Sama-sama kita ketahui, Pak Jo ya, kalau kita lihat dari peluang kerja dari tamatan ya sarjana itu, yang pertama itu memang masuk dalam 5 besar itu adalah sarjana akuntansi. Nah, itu tamatan yang banyak dibutuhkan, sarjana yang banyak dibutuhkan di pekerjaan itu. Dan lain itu juga memang kalau di fakultas kami itu, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial itu kan bahwa mahasiswanya itu adalah mahasiswa-mahasiswa yang bergerak di bidang umum, banyak ini. Jadi kalau sobat muda ingin menjadi orang-orang yang mudah mendapatkan lapangan pekerjaan, bisa masuk di fakultas ini. Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Ada sarjana akuntansi, sarjana manajemen, tadi ada sarjana sains dan informasi, itu perpustakaan, kemudian ada ilmu komunikasi. Seperti ilmu komunikasi sekarang kalau kita perhatikan, semua itu kan dengan telunjuk jari, gitu. Artinya bahwa melalui komunikasi, kita belajar komunikasi segala macam dengan mudah dapat peroleh gitu. Nah, jadi kalau sobat muda nanti menjadi sarjana komunikasi, ya mungkin menjadi bagian yang akan menciptakan komunikasi-komunikasi yang baik gitu ya. Kalau di bidang hukum, hukum ini kita ketahui kan, kalau yang jadi pengacara duitnya besar gitu kan. Banyak ya. Iya betul. Jadi silakan kalau mau jadi pengacara atau kalau memang mau jadi ahli-ahli hukum ya bergabung. Baru-baru ini kita prodi hukum kita mengikuti lomba debat tingkat nasional. Ya walaupun belum sampai hasilnya maksimal, tapi kita sudah bisa bersaing di beberapa universitas ternama. Iya. Nah, itu untuk bidang kemahasiswaan keunggulan. Dan untuk keunggulan yang lain, alhamdulillah kita melalui fakultas ini, melalui prodinya akuntansi, melaksanakan program COE, kan? Center of Excellence untuk MBKM, satu-satunya di Sumatera Utara. Mantap kita sekali. Yang menjalankan itu. Nah, jadi kita lah ini menjadi Center of Excellence untuk program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang ada di Sumatera Utara. Berarti menjadi pilot project Pak ya? Benar. Ini sangat menarik sekali Pak.
Ya, tadi sudah Bapak sampaikan apa keunggulan-keunggulan dari fakultas dan prodi yang ada di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Jadi selama berjalan ini Pak, ada nggak Pak kira-kira kendala ataupun hal-hal yang menghambat untuk maju begitu Pak? Boleh sharing. Iya, makasih Pak Joy ya. Kalau kendala karena memang khususnya saat ini kita ini kan masa pandemi gitu kan. Tidak apa namanya, aktivitas kita itu kan tidak normal. Jadi ya kendala-kendala itu kan kendala di bidang banyak hal di komunikasi yang tidak bertatap muka. Jadi banyak mungkin untuk pergerakan kita ke mahasiswa ini ya. Kalau kita di kota sementara mahasiswa kita kan banyak di pelosok yang katanya jaringan segala macam. Tapi kan tidak mungkin zaman sekarang jaringan. Ya kan? Sudah menyebar ke seluruh pelosok Pak ya. Iya, jadi itu ya tidak begitu tapi artinya masih bisa kita menjadikan sebuah penyelesaian lah kepada mahasiswa-mahasiswa kita. Kemudian untuk masalah-masalah yang lain, kendala-kendala, ya namanya kita tim gitu biasa. Dalam sebuah manajemen itu kan setiap ada perubahan pasti ada yang tapi kita selaku pemimpin itu kan harus bisa mencari solusinya gitu kan. Betul sekali, betul. Komunikasi yang penting. Jadi artinya kalau kita ada masalah, kita langsung terjun, kita langsung tanya, ya semuanya bisa kita selesaikan gitu. Jadi seperti itu Pak Jo. Kalau masalah kendala ya mungkin sampai saat ini belum begitu. Jadi istilahnya hanya teknis-teknis saja Pak ya, karena ya tadi masalah mahasiswa, proses perkuliahan, ya mungkin ya ada mati lampu, hilang sinyal dan lain-lain gitu Pak ya. Banyaklah intrik-intrik yang terjadi. Nah, tadi kan sudah Bapak jelaskan lagi. Jadi ini mungkin memang menjadi trik tersendiri buat Pak Dekan nih, Sobat WS Indonesia, bagaimana supaya orang di luar sana tahu nih, oh Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang dekannya adalah Pak Enjang, prodinya ada banyak tadi, bagaimana target marketing yang dilakukan ini Pak Enjang? Marketing yang kita buat gitu kan, karena memang ini kalau udah berbicara marketing, karena memang kan program studi manajemen itu unggulannya dalam marketing. Iya, betul. Berbicara tentang marketing. Tapi marketing kita ini kan sekarang di pangsa pasar kita kan milenial, ya kan? Kita ingin tahu dulu kebiasaan milenial apa saat ini. Nah, mereka tidak akan lepas dengan gadgetnya. Gadget. Iya. Jadi melalui manajemen, kemudian melalui prodi, melalui dosen, melalui mahasiswa, kita bilang, yuk publikasikan. Gitu. Publikasikan aktivitas sekecil apapun kita tentang Sari Mutiara ini, kita publish. Gitu. Nah, mudah-mudahan dengan publish kita itu makin banyak dilihat orang, ya orang akan menilai ini Sari Mutiara Indonesia, oh ada program studi manajemen, ada program studi komunikasinya, oh ternyata di sana ada perpustakaan dong. Karena perpustakaan kan masih jarang tuh Pak Jo. Iya, betul sekali. Kan, kalau di swasta itu kan sedikit maksudnya. Nah, kalau tidak kita publikasikan seperti itu kan melalui Instagram, melalui WhatsApp, Facebook segala macam, kemudian status-status kita di WA gitu. Karena memang ini sangat membantu gitu Pak Jo. Kalau misalnya saya memposting tentang aktivitas saya di Facebook gitu, teman-teman saya nanya, loh Pak Enjang sekarang di Sari Mutiara ya? Ya saya kan punya jaringan nih teman-teman teman-teman pramuka, loh Kak Enjang sekarang di Sari Mutiara gitu. Nah, ternyata kan efeknya besar Pak Jo. Nah, jadi saya informasikan, saya himbau juga kepada kami keluarga besar di PAIS gitu kan, buat apa yang ada tentang fakultas ini gitu. Kepada mahasiswa kan ya juga seperti itu. Misalnya gini kondisi mereka belajar di kampung halaman nih masing-masing. Iya. Ya kan? Belajar di kampung halaman, coba kamu potret bagaimana kamu belajar. Gitu. Sama ini yang anak-anak sedang sidang ini kan, saya anjurkan, kamu kan sidangnya di rumah. Iya, betul. Kalau wisuda itu kan ya seremonial, tapi kalau ujian meja hijau ini kan ya itu ujian kamu undang ayah ibumu untuk mendampingi kamu, foto, posting, itu dia tadi, artinya kecil apapun aktivitas mari kita publikasikan gitu. Sampai saya pribadi juga mengikuti tren punya TikTok. Begitu kan Pak Jo kan? Update Pak ya. Mahasiswanya update, dosennya update,
Pak Dekannya update gitu. Harus. Nah, jadi ini tadi memang berarti melalui media sosial, aktivitas kegiatan yang memang secara akademis, walaupun non akademis, ini semua menjadi target marketing, gitu Pak ya. Nah, kalau tadi Bapak sampaikan ada 31 dosen di fakultas ya Pak, yang tersebar di prodi-prodi, total mahasiswa tadi ada 661. Untuk alumni sudah ada berapa banyak Pak? Alumni kita itu Pak Jo kan, kalau angkatan pertama kita 2017 ya 2013 berarti tamatnya kan sekitar 2017, ya. 2018, 2019 ini kalau nggak salah udah angkatan kelima. Ya. Begitu. Kebayang berarti alumni ditambah mahasiswa yang aktif, wah ini sudah membawa nama besar Universitas Sari Mutiara gitu Pak. Jadi bisa memberikan side effect yang bombastis. Artinya mahasiswa Sari Mutiara, alumni Sari Mutiara, terkhusus yang di FAIS sudah tersebar di penjuru Indonesia. Nah ini Sobat USM Indonesia jangan ragu lagi ya untuk memilih Universitas Sari Mutiara Indonesia. Nah ini Pak, jadi ini mungkin ada hal sedikit. Kira-kira untuk program-program yang diajukan dari fakultas, gimana kira-kira respon dari pimpinan Pak? Ya kalau sejauh ini kita namanya membuat sebuah program itu turunan dari universitas. Kita selaku pemimpin ini atau pimpinan di tingkat fakultas ini kan atau di seluruh ini yang ada di universitas ini kan menjalankan visi kita. Bagaimana kita punya visi di universitas gitu kan. Kemudian kita menjalankan fakultas visinya ada gitu kan. Ini program ini kan harus sejalan ini. Iya betul. Gitu. Grant program ada di universitas, kita tinggal di fakultas bikin khusus. Nah, artinya kan seperti itu kita saling mendukung, gitu kan. Kemudian teknisnya nanti baru di program studi, baik di bidang umum, bidang akademik. Sampai sejauh ini ya, karena selalu kita berkomunikasi antara fakultas dan universitas atau dalam kata apanya adalah rektorat ya, semua ini saling sinergis. Gitu. Tidak ada masalah, saling mendukung. Gitu. Jadi program intinya memang sebuah komunikasi. Ya ini Sobat USM Indonesia, artinya mulai dari jajaran tertinggi sampai ke dosen, sampai ke TENDI, ke semua itu satu visi dan misi itu di USM Indonesia. Dan memang pekerjaan sesuai dengan indikator kinerja utama gitu ya Pak Enjang ya, namanya IKU ya. Ini tadi yang belum disinggung sedikit oleh Pak Enjang. Kira-kira Pak Enjang, untuk mencapai IKU tadi, indikator kinerja utama, apakah tercapai semua atau tidak Pak? Contohnya begini Pak Jo, ini kan ada program dari Kementerian tentang kampus merdeka, kan? Ada kampus mengajar, ada studi independen, ada magang bersertifikat yang di BUMN segala macam. Itu saja kita sudah mencapai IKU, gitu kan? Kerjasama. Betul, ya kan? betul. Terus mempersiapkan alumni kita. Kerjasama itu kan tercapai kita. Gitu. Nah, jadi dengan saya yakin dengan kebersamaan, ya, IKU itu akan tercapai. Sinergi tadi Pak ya. Betul. Ya ini sangat mantap sekali nih diskusi kita ini dengan Pak Dekan ini. Jadi sinergi antara prodi, fakultas dan rektorat itu sangat dipentingkan, itu sangat diutamakan karena memang indikator ini sebagai tolak ukur semua program itu berjalan dengan baik atau tidak, gitu Pak Enjang ya. Ya, tadi Sobat USM Indonesia kita sudah banyak mendengar, ya sudah banyak mendengar karena memang Pak Enjang di sesi yang lalu kita sudah diskusi nih dengan Sekolah Ekspor ya, PIC-nya, mentornya. Lalu untuk di MBKM ada kampus mengajar, PIC-nya. Lalu studi independen, magang bersertifikat ya. Nah, itu semua sudah kita undang dan memang sampai ke peserta mahasiswa yang ikut di program itu sudah kita ajak diskusi ini. Jadi, memang USM Indonesia mencoba untuk membantu mulai dari mahasiswa, dosen untuk berkembang. Ya, apalagi sekarang sudah dibantu, sudah dipersilahkan bahwasanya semua ikut magang gitu Pak ya. Benar. Mahasiswa ikut magang, dosennya pun ikut magang, gitu. Ya, Sobat USM Indonesia, ini sangat menarik sekali.
Ya, kira-kira kita pengen tahu dulu nih, ya. Apa harapan positif dari Bapak Dekan ganteng kita ini, ya, untuk Fakultas FAIS dan juga untuk USM Indonesia. Silakan, Pak. Iya. Sulit, tapi harus dikatakan. Kalau kami itu di Universitas Sari Mutiara Indonesia, khususnya di Fakultas Ekonomi, saya ingin kami ingin menjadi apa ya, fakultas yang favorit, ya, pionir. Karena kita ketahui di universitas yang lain, fakultas yang selalu mahasiswanya bergaya, ya kan? Itu kan adanya di ekonomi. Siap. Kalau Betul. cari mahasiswa cantik di mana? Di ekonomi. Mahasiswa paling banyak di mana? Di ekonomi. Nah, jadi ke depan saya yakin dengan kekuatan yang ada di fakultas kami, di wakil kader saya, kemudian ada ketua-ketua program studi, ada sekretaris program studi, kemudian dengan dosen-dosen yang memiliki keilmuan sesuai dengan keilmuan di mata kuliahnya nanti masing di prodi, dan kemudian dengan kekuatan-kekuatan alumni yang sudah berada di mana saja, saya yakin bahwa keinginan kami untuk menjadi fakultas unggul, ya, sesuai dengan mutu kita di cerdas berkarakter ini, ya, menjadi fakultas yang favorit, insya Allah akan tercapai. Amin, amin, amin. Ya, Sobat Indonesia, kita bantu doa amin supaya yang disampaikan oleh Pak Dekan tadi, harapan ke depan, harapan ini harapan positif ya Pak ya. Karena artinya beliau ini tidak punya pesimisme, yang ada positivisme. Ya, jadi fakultas ini yakin dan percaya menjadi fakultas unggulan dan pionir di Universitas Sari Mutiara Indonesia, bahkan di Sumatera Utara. Begitu Pak ya. Nah, Sobat Indonesia, tadi sudah kita dengarkan bincang-bincang yang hangat ini dengan Pak Dekan kita. Semoga menjadi inspirasi buat Sobat Indonesia dimanapun berada, bahwasanya Universitas Sari Mutiara Indonesia punya fakultas-fakultas yang sangat bergengsi. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu di USM Indonesia Talk Show selanjutnya. Terima kasih, Sobat Indonesia. Terima kasih. Pak Enjang, salam sehat selalu. Siap. Semoga kita bebas dari COVID, Pak ya. Amin, amin, amin. Ya, see you, Pak. Boleh kita ucapkan bye-bye. Sampai ketemu di acara selanjutnya.